Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik sekali. Nah, anak-anak pada hari ini tetap semangat ya, harus tetap semangat dan fokus agar materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini dapat kalian pahami dengan mudah. Anak-anak, sebelumnya perkenalkan Bapak Fandi. Nah, pada pertemuan kali ini anak-anak kita akan belajar yang namanya pembagian bersusun. Tapi pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh mainan baru. Nah, ini akan Bapak buka ya, anak-anak. Nah, di sini kita ada namanya alat untuk membantu kita belajar pembagian bersusun. Namanya adalah Inclupid. Di sini ada bukunya anak-anak, buku panduan, dan di sini adalah alat peraganya Inclupid atau dapat kita sebut dengan inklusi porogapit, karena materi kita adalah pembagian bersusun atau anak-anak dapat kenal dengan porogapit, maka nanti kita akan belajar bersama menggunakan Inclupid. Tapi anak-anak, sebelum itu Bapak akan sedikit mengajarkan mengenai pembagian bersusun anak-anak. Nah, pada pembagian bersusun menggunakan porogapit, mungkin anak-anak sudah ada beberapa yang tahu. Semisal Bapak memiliki bilangan 48 dibagi berapa anak-anak? 2. Oke, dibagi 2. Nah, langkahnya kita mulai dari angka 4 dibagi 2 berapa anak-anak? 2. Kemudian 2 dikali 2 dengan 4. Nah, kemudian kita kurangkan. Di sini 8 turunkan. 4 dikurangi 4, 0 habis. Nah, di sini sisa 8. 8 dibagi 2 berapa anak-anak? Betul, 4. 4 dikali 8 adalah 8. Kita kurang lagi sampai hasilnya 0. Jadi 48 dibagi 2 sama dengan 24. Nah, ini adalah cara pembagian bersusun. Atau porogapit. Nah, kasarnya seperti ini anak-anak. Nah, kali ini kita akan belajar pembagian bersusun menggunakan alat peraga Inclupid atau inklusi porogapit. Nah, di sini bentuknya seperti papan catur ya anak-anak. Dapat kita buka dulu seperti ini. Nah, dapat anak-anak lihat bahwa di sebelah sini adalah papan untuk pembagian bersusun, dan di sini adalah papan yang berisikan dadu-dadu angka braille dan bilangan bulat. Nah, di sini karena alat peraganya namanya ada Inclupid dan inklusi, bahwa alat ini untuk membantu anak berkebutuhan khusus, maka dari itu di sini ada angka-angka braille, jadi dapat diraba seperti ini. Nah, untuk pengoperasiannya mudah sekali. Di sini Bapak akan mengajarkan menggunakan bilangan bulat terlebih dahulu. Semisal tadi yang Bapak ajarkan yang pertama adalah 48 dibagi dengan 2. Nah, dapat Bapak ambil bilangan 48. Bapak taruh di sebelah sini 4 dan 8. Kemudian dibagi 2. Nah, seperti yang anak-anak ketahui, pembagian bersusun atau porogapit, kita mulai dari 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Maka kita ambil dadu dengan angka 2 di sebelah sini. Kemudian 2 dikali 2, hasilnya adalah 4, betul. Seperti ini. Nah, karena di sini anak-anak dapat lihat di sini ada garis dan garis. Di sini 4 dikurangi 4 hasilnya adalah 0.
ini adalah 0. Nah, kemudian ketika sudah mendapatkan 0, maka 8 ini kita turunkan anak-anak. Maka sisanya adalah 8. Jadi tinggal kita 8 kita bagi 2 adalah hasilnya 4. Kemudian kita ulangi progres yang tadi. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Sebentar, ini saya coba ganti dulu. 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Nah, lagi kita kurangi anak-anak. 8 dikurangi 8 hasilnya adalah 0. Nah, seperti itu. Jadi cukup mudah. Ketika kita sudah mendapatkan hasil 0, maka hasil dari 48 dibagi 2 adalah 24. Begitulah cara menggunakan include ketika kita belajar dengan bilangan bulat. Nah, karena alat ini dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus, maka fokus kita di sini adalah belajar dengan menggunakan angka braille anak-anak. Sebelumnya Bapak kembalikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mencoba dengan angka braille anak-anak. Nah, di sini karena fokus dari alat ini adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus, maka kita ada fitur di Dado ini untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu tunanetra. Di sini dapat dilihat bahwa ada angka braille-nya. Nah, anak-anak, di sini ketika anak tunanetra ingin menggunakan alat ini, mereka dapat meraba-raba. Oh, ini ada braille, ada ada benjolan-benjolan. Nah, di sini angka berapa? Ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, mungkin langsung praktek saja ketika penggunaan dari angka braille anak-anak ya. Contoh 39 dibagi dengan 3. Nah, kita ambil angka braille yang menunjukkan 3. Letaknya di sini. Coba kita ambil, kita letakkan di sebelah sini. Jadi anak-anak, ini tidak hanya digunakan untuk belajar anak tunanetra saja, tapi anak nomor juga dapat belajar menggunakan include ini, karena di sini sudah ada bilangan bulat yang selaras dengan angka braille-nya. 1 atau 0 seperti itu. Mohon maaf anak-anak, 3 di sebelah sini ya. Oke. Kita letakkan di sini 39 dibagi dengan 3. Kita ambil di sebelah sini. Nah, 39 dibagi dengan 3 seperti yang anak-anak ketahui tadi, kita raba terlebih dahulu. Di sini ada angka 3 dan kemudian 9. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Anak-anak, kita ambil. Ketika kita belajar, kita dapat menyelaraskan 1 yang bagian mana. Oh, 1 sebelah sini, maka kita ambil angka braille 1. Kita letakkan di sini. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3, maka kita ambil lagi braille 3. Dengan garis ini anak-anak dapat diraba. Garis ini adalah ada garis yang menonjol. Ketika 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0, maka kita ambil braille 0. Kemudian kita turunkan angka 9 tadi dapat diambil, kemudian kita turunkan seperti ini anak-anak. Nah, 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3, maka kita ambil lagi braille 3 di sebelah sini, kita letakkan di sini. 3 dikali 3 hasilnya 9, kita ambil braille 9. Nah, kita kurangi lagi anak-anak. Di sini ada garis yang menonjol, maka ketika 9 garis 9 hasilnya adalah 0, maka kita ambil braille 0 dan selesailah pengoperasian pembagian bersusun menggunakan braille. Di sini adalah 39. Sini tadi ya, 39 dibagi 3 hasilnya adalah 13. Di sini dapat diraba. Nah, seperti itu anak, sangat-sangat simple dan mudah. Setelah menggunakan alat peraga ini, anak-anak setelah selesai
mengoperasikan pembagian bersusun, jangan lupa untuk mengembalikan braille atau dadu-dadu ini kepada tempatnya. Seperti itu ya. Karena ketika kita tidak menempatkan pada tempatnya lagi atau di papan yang sebelah kiri ini, maka kita nanti tidak dapat menutup lagi inclubitnya karena mereka bakal bertabrakan seperti ini. Baik, anak-anak, di sini kita sudah bersama dengan alat peraga dari Inclubit atau inklusi Porogabit untuk media pembelajaran inklusif Porogabit. Nah, anak-anak, di sini terlihat ya, Inclubit ini berbentuk seperti persegi panjang, namun pada aslinya berbentuk seperti papan catur yang ada kelok di sini, anak-anak. Seperti itu. Nah, sebelum kita belajar menggunakan Inclubit, di sini Bapak akan memperkenalkan juga bahan petunjuk atau buku petunjuk, yang mana di sini terdapat cover yang dikembangkan oleh nama-nama berikut dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Ketika kita buka di sini, seperti biasa ada kata pengantar, kemudian ada petunjuk penggunaan, kemudian sebelumnya juga ada identitas alat peraga, yaitu komponen-komponennya dari kelok, papan Porogabit, frame, dan wadahnya. Wadah dari ondel-ondel atau dadu. Ya, kemudian ada juga perawatan dari Inclubit seperti itu, anak-anak. Nah, kenapa ada buku ini? Karena alat peraga dari Inclubit ini tidak hanya ditujukan untuk anak berkebutuhan khusus saja, namun dapat digunakan oleh murid normal ataupun pengajar untuk mengajarkan kepada anak berkebutuhan khusus. Jadi ini sangat-sangat berfungsi dan penting ya anak-anak untuk dipelajari. Selanjutnya dapat kita masuk untuk mulai belajar menggunakan Inclubit. Nah, di sini dapat kita buka seperti membuka papan catur pada umumnya. Nah, anak-anak, di sisi kanan terdapat papan Inclubit atau papan Porogabit. Kemudian di sisi kanan ada papan yang berisikan wadah-wadah dari ondel-ondel atau dadu. Dadu ini terdapat bilangan bulat dari 0 sampai dengan 9. Kemudian terdapat juga angka braille yang dapat kita raba di sini, anak-anak. Nah, di sini setiap ondel-ondel atau dadunya sudah dilengkapi dengan magnet. Nah, di sini ada magnet ya, anak-anak, jadi dapat digunakan dengan baik ketika kita meletakkan di papan pembagian bersusun. Mereka akan menempel, anak-anak. Jadi ini sangat-sangat aman. Kelihatan sangat jelas. Kemudian begitu pula di dadu braille atau angka-angka braille. Di sini terdapat magnet juga, dan juga terdapat braille-nya atau benjolan-benjolannya seperti itu. Dan di sini juga dilengkapi dengan magnet, anak-anak. Di setiap belakang dari papan-papannya atau di wadah-wadahnya juga terdapat magnet. Kemudian di sini ada frame dari Inclubit, kemudian ada engsel, anak-anak. Nah, Bapak ingatkan ketika kalian selesai menggunakan alat peraga ini, selalu letakkan dadu-dadu di tempatnya dan jangan sampai ada yang tertinggal di papan Porogabit, karena nanti kalau ada yang tertinggal di sini, maka kita tidak dapat menutupnya dengan rapat seperti ini, anak-anak. Nah, seperti itu, anak-anak.